Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya bersama Laboratorium Anatomi dari Prodi Kedokteran Umum Universitas Malahayati yang angkatan 2020. Nah, pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan dua klinis yang ada pada sistem reproduksi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Andiani, NPM 2031045 dari kelompok 6. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada salpingitis. Nah, salpingitis ini adalah keadaan inflamasi atau peradangan pada tuba falopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau disingkat dengan PID. Nah, peradangan ini dapat menimbulkan kerusakan permanen pada saluran tuba yang akhirnya dapat menurunkan tingkat kesuburan pada wanita. Nah, untuk penyebabnya ini, salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual. Misalnya ada gonorrhea dan chlamydia. Tapi ada juga etiologi lain, yaitu adanya infeksi Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenza. Nah, penyebab salpingitis infeksi bakteri dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan juga bisa. Selain itu juga ada hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu yang dimana bisa menjadi salah satu kontributornya. Nah, untuk patofisiologinya ini umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endoservix atau vagina ke mukosa tuba falopi. Nah, salah satu mekanisme dari fisiologi pencegah terjadinya infeksi ascendens adalah dengan penghalang fisik dari serviks dan mukus. Nah, terjadinya penyakit radang panggul atau PID akibat gonorrhea atau chlamydia umumnya lebih sering ditemukan pada fase proliferatif dari siklus menstruasi yang menyebabkan mukus serviks lebih tipis dan terjadi kontraksi peristaltik dari uterus sehingga cairan bergerak ke arah sefalik. Nah, tindakan yang melibatkan serviks dan uterus seperti pemasangan intrauterine device atau IUD, biopsi endometrium, serta dilatasi dan kuretase. Nah, juga menyebabkan terganggunya peran serviks sebagai penghalang mekanik dan meningkatnya risiko salpingitis. Nah, hubungan seksual dan menstruasi retrograd juga menjadi salah satu cara terjadinya infeksi ascendens. Nah, selain infeksi ascendens, salpingitis juga dapat terjadi akibat penyebaran infeksi servikal melalui limfatik parametrial atau juga penyebaran secara hematogen dari fokus infeksi lain. Kemudian untuk epidemiologinya, bagi wanita berusia 16 tahun sampai 25 tahun, salpingitis ini infeksi yang serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Nah, salpingitis ini memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun, hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Nah, beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor resiko independen untuk salpingitis. Nah, sebagai akibat dari peningkatan risiko karena beberapa mitra, prevalensi salpingitis tertinggi untuk orang yang berusia 15 sampai 24 tahun. Lalu ada faktor risikonya, di mana yang pertama itu sering bergantian pasangan atau sering berganti pasangan. Lalu yang kedua, aktivitas seksual pada usia yang masih remaja. Yang ketiga itu pernah menderita penyakit menular seksual sebelumnya. Lalu untuk prognosisnya, di mana prognosis salpingitis ini bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Lalu ada komplikasinya, pertama ada infertilitas, di mana infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada tuba falopi secara permanen, sehingga sel telur yang dikeluarkan dari ovarium ini tidak dapat bertemu dengan sperma. Nah, infeksi juga dapat menyebar ke indung telur dan juga rahim. Lalu yang kedua ada kehamilan ektopik, di mana dapat terjadi apabila sel telur yang dibuahi ini tidak dapat memasuki rahim dan kemudian tumbuh di dalam ruang terbatas dari tuba falopi. Nah, risiko kehamilan ektopik ini untuk wanita dengan salpingitis atau radang panggul lainnya adalah sekitar 1:20. Lalu bagaimana cara penata laksanaannya? Nah, penata laksanaan salpingitis ini disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit, penggunaan antibiotik seperti obat tertentu, hingga operasi yang dapat disarankan dokter untuk menyembuhkan salpingitis. Lalu untuk pencegahannya, yang pertama itu adalah lakukan kegiatan seksual yang sehat. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan. Yang ketiga, segera temui dokter jika Anda merasakan gatal
Segera temui dokter jika Anda merasakan gejala radang panggul atau infeksi menular yang tidak biasa. Lalu yang keempat ada saling terbuka pada pasangan. Yang kelima, pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat. Dan yang keenam, hindari atau pantang berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melalui prosedur ginekologi lain. Lalu yang kedua itu ada inclusion cyst. Nah, inclusion cyst ini atau kista epidermoid adalah benjolan di bawah kulit yang tidak bersifat kanker. Secara fisik, kista epidermoid ini berwarna kuning kecoklatan serta berisi cairan kental yang berbau. Nah, kista epidermoid ini merupakan benjolan yang jinak dan jarang menimbulkan masalah kesehatan. Namun, ada juga beberapa kasus kista ini dapat mengganggu penampilan, juga terasa nyeri, pecah, atau bahkan menimbulkan infeksi. Lalu untuk penyebabnya ini itu terjadi karena penumpukan keratin, yaitu tumbuh sel-sel kulit mati yang terjebak di dalam kulit. Nah, kondisi ini itu dapat dipicu oleh cedera pada kulit, infeksi HPV, jerawat, atau juga paparan sinar matahari yang berlebihan. Kemudian untuk patofisiologinya, inclusion cyst ini berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Nah, karena dinding kista yang dilapisi oleh epitelgem yang bertingkat, maka lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Nah, permukaan dalam kista ini dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punctum. Nah, karakteristik ini merupakan tanda khas dari kista epidermoid. Lalu untuk epidemiologinya, itu ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun. Nah, tapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup. Nah, milia yaitu kista epidermoid kecil temporer, umum terdapat pada bayi baru lahir. Nah, kista epidermoid ini terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki atau 2 kali lebih umum daripada wanita. Nah, terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Nah, untuk faktor risikonya, orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari, itu akan lebih berisiko mengalami kista epidermoid. Nah, kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun, meskipun yang bisa menyerang ini siapa saja. Orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Nah, untuk komplikasinya ini yang pertama ada peradangan, di mana kista epidermoid ini menjadi lunak dan membengkak meskipun tidak terinfeksi. Lalu yang kedua adanya infeksi karena kista yang pecah. Lalu yang ketiga ada kanker kulit. Nah, untuk prognosisnya ini, di mana prognosis kista epidermoid ini tentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan risiko kista berkembang menjadi keganasan. Nah, risiko komplikasi ini, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Lalu bagaimana cara penata laksananya? Di mana pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Nah, konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat membentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal atau cairan infus atau air bersih, dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Lalu dibersihkan secara teratur jika kotor atau basah. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kista yang terinfeksi. Lalu yang kedua ada pencegahan, di mana yang pertama itu melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Lalu yang kedua, jangan mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadinya infeksi dan juga perkambuhan. Nah, untuk sumbernya ini saya berasal dari jurnal NCBI. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.